Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delna Yusnita, NIM 20233016 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Presentasi Perpajakan di Era Digital 4.0. Yang pertama, pengertian dari presentasi. Presentasi adalah kumpulan tulisan dalam bentuk ringkasan penting yang menggambarkan suatu produk, program, atau makalah yang akan diterangkan kepada khalayak ramai dengan cara menjelaskan, memaparkan, dan menyampaikan suatu maksud tertentu kepada orang lain atau kelompok orang secara formal. Sedangkan presentasi perpajakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Fiskus Pajak kepada wajib pajak dengan menyampaikan topik pengajuan, kegiatan atau masalah yang berkaitan tentang pajak yang bertujuan untuk membujuk, menginformasikan, atau untuk meyakinkan audiens atau wajib pajak. Selanjutnya ada jenis-jenis presentasi. Yang pertama, presentasi dadakan. Yang kedua, presentasi naskah. Yang ketiga, presentasi hafalan. Yang keempat, presentasi extempore. Yang selanjutnya ada tujuan dari presentasi. Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Selanjutnya, menghibur pendengar dan memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, melakukan penjualan dan membuat suatu ide atau gagasan, menyentuh emosi pendengar, dan memperkenalkan diri. Syarat untuk membuat presentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai materi dan bahasa dengan baik. Yang kedua, mempunyai keberanian. Yang ketiga, memiliki ketenangan sikap. Yang keempat, sanggup menampilkan gagasan secara lancar dan teratur. Yang kelima, sanggup mengadakan reaksi yang cepat dan tepat terhadap situasi apapun yang mungkin timbul saat presentasi. Dan terakhir, memperlihatkan sikap yang tidak kaku dan tidak canggung. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan pada saat presentasi. Hal yang pertama ada gali informasi tentang audiens dan rencana kegiatan presentasinya. Yang kedua, tetapkan tujuan presentasi Anda. Yang ketiga, kuasai dan susun materi presentasi dengan baik. Yang keempat, buat desain slide yang menarik. Yang kelima, siapkan peralatan presentasi. Yang keenam, lakukan latihan presentasi. Dan terakhir, siapkan mental dan fisik. Ada langkah-langkah yang harus diperhatikan pada saat membuat sebuah presentasi yang menarik dengan efektif. Langkah yang pertama, masukkan poin penting saja, jangan terlalu banyak kata-kata. Yang kedua, perbanyak gambar dan masukkan gambar secara rapi. Yang ketiga, hindari bullet point. Dan yang terakhir, terapkan aturan 10 slide, 20 menit presentasi, dan 30 untuk ukuran font atau tulisan. Yang terakhir ada komunikasi efektif dalam melakukan presentasi, yaitu dengan menggunakan kalimat seefektif mungkin. Uraikan isi pembicaraan dengan kalimat efektif. Yang kedua, jangan mengungkapkan pengulangan ide atau pokok bahasan. Yang ketiga, jangan berbicara terlalu lambat. Dan yang keempat, hindari gumaman yang terlalu sering. Dan terakhir, hindari humor yang tidak perlu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.